15 Desember 1995 lahirlah seorang gue. Dan pada saat itu nyokap gue ngelahirin gue. Dia nyetir sendiri ke rumah sakit. Sebenarnya gak sendiri sih, dia ditemenin sama asisten rumah tangga pada waktu itu. Pertanyaannya pasti kemana bokap gue. Nah jadi waktu itu bokap gue tuh sibuk banget. Dan dia juga orangnya jarang pulang. Jadi pas tanggal gue lahir, bokap gue gak bisa nemenin nyokap gue di sampingnya pada saat ngelahirin gue. By the way, anak perempuan yang dilahirin pada tanggal itu akhirnya dikasih nama Nur Amalina Hayati. Nah pasti dari kalian tuh banyak banget yang bertanya-tanya selama ini kenapa dari Nur Amalina Hayati bisa jadi Anya Geraldine. Jadi singkat cerita begini, bokap sama nyokap gue itu suka banyak banget perbedaan alias beda pikiran. Jadi nyokap gue tuh islami banget dan dia mau nama gue tuh Nur Amalina Hayati dan bokap gue itu maunya namanya Anya Geraldine. Akhirnya legal name gue Nur Amalina Hayati, tapi semua keluarga dan teman termasuk kakek nenek manggil gue Anya Geraldine. Nah jadi sekarang gue pengen ceritain ke kalian nih tentang family background dan gue bakal mulai dari nyokap gue terlebih dahulu. So, nyokap gue itu adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Nah, dulu tuh nyokap gue dibesarkan oleh seorang single parent alias nenek gue. Cuma waktu itu semenjak nenek gue itu jadi bekerja sendiri untuk ngehidupin 10 anak-anaknya. Jadi nyokap gue kayaknya pengen banget tuh cepet-cepet kerja, pengen selalu berprestasi. Dia jadi selalu ambisius karena pengen banget nih nolongin ibunya. Dan mungkin itu juga yang ngebentuk nyokap gue jadi orang yang kayak sekarang. Jadi orang yang bener-bener gak mau bergantung sama orang lain dan lain-lain gitu ya. Terus masuk nih untuk ngejelasin bokap gue. Jadi bokap gue tuh kayaknya zaman dulu ibaratnya kayak Mas Boy. Nah kalau kalian inget film Mas Boy, itu tuh kayak cowok-cowok kece zaman dulu yang mobilnya keren. Dan beneran bokap gue itu kece banget. Orangnya putih, tinggi, terus habis itu banyak disukain sama cewek-cewek lain. Mobilnya juga keren, karena kalau bokap gue itu emang asalnya dari keluarga yang berada. Dan dia juga gak pernah terima repot sih. Maksudnya gak pernah yang sampai struggling kayak nyokap gue gitu. Jadi dia tuh emang udah dari dulu orang yang berada kalau bokap gue. Selain gayanya juga keren, bokap gue ini tuh orangnya social life-nya tinggi banget guys. Jadi dia ini punya banyak temen, kenalan sana sini, bla 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 bla, istilahnya gaul lah gitu ya. Waktu gue kecil aja sering kok kayak dia tuh keluar rumah, terus dia main-main sama temennya, nongkrong bla bla bla. Beda nih sama nyokap gue. Kalau nyokap gue tuh orangnya lebih yang kayak ke pekerjaan, apa-apa kerja terus ke prestasi. Ya bisa dibilang mereka berdua sih sebenarnya banyak perbedaan ya. Jadi dulu tuh bokap sama nyokap gue tuh pacarannya lama banget. Kalau gak salah tuh 8 tahun pacaran atau apa gitu baru nikah. Selain banyak perbedaan gitu di sifatnya dia, juga mungkin beda pikiran juga, beda visi misi juga. Dan jadinya kalau misalnya kayak gitu sering cekcok. Dan pas gue umur 5 tahun, akhirnya bokap sama nyokap gue memutuskan untuk divorce alias bercerai. Nah jadi sekarang masuk di masa setelah nyokap dan bokap gue itu cerai. Jadi waktu itu mereka cerai pas gue umur 5 tahun. Dan pada saat itu gue ngerasa sedih banget. Gue sedih banget karena biasanya gue punya 2 orang tua, tapi sekarang gue cuma punya 1. Dan akhirnya gue kan tinggal tuh sama nyokap gue. By the way gue juga punya adik, namanya Rizky. Dia beda 4 tahun sama gue, dia laki-laki. Nah habis itu gue ngerasa nyokap gue tuh berubah banget semenjak bokap dan dia tuh cerai. Jadi waktu itu nyokap gue tuh lebih galak, lebih keras. Dan mungkin itu semua dilakuin sama dia karena mungkin dia under pressure dan dia stres juga. Dan dia juga pastinya lebih sibuk. Jadi waktu kecil tuh gue jarang banget dapat kasih sayang dari nyokap gue karena dia tuh kerja. Nah kalau Rizky, adik gue, dari kecil itu dia udah dapet kasih sayang yang cukup dari pengasuhnya. Karena pengasuhnya juga gak ganti-ganti. Dalam beberapa tahun pengasuhnya itu aja. Terus mereka akrab banget. Nah kalau gue selalu
punya pengasuh sendiri, tapi pengasuh gue ini gak pernah betah sama gue, gak tau kenapa. Karena emang gue tuh anaknya nakal banget waktu dulu, bener-bener nakal banget, kurang ajar. Terus juga gue tuh anaknya penuh dengan kebencian ya kayaknya. Sampai-sampai gue benci banget nih sama adik gue sendiri. Gue waktu itu pernah pas dia masih kecil banget pengen gue bunuh kalau gak salah, cuma gak jadi karena diamankan oleh pengasuhnya. Pertanyaannya, kenapa gue bisa mau melakukan hal-hal aneh kayak gitu, yang bandel banget. Jadi waktu kecil tuh gue suka ngerasa kesepian, gak tau kenapa. Dan ketika kesepian gue kesel banget, gue benci banget. Dan mungkin karena gue ngerasa kesepian ini, nyokap gue sampai ngebeliin gue binatang peliharaan waktu itu. Binatang peliharaan pertama gue itu adalah seekor kelinci yang gue lupa juga tuh ngasih namanya siapa, atau bahkan kayaknya gak gue kasih nama deh. Jadi gue punya kelinci ini, bukannya gue sayang-sayang dan gue rawat, malah waktu itu pada akhirnya dia mati karena gue bunuh. Nah iya, itu gue sendiri yang bunuh pakai tangan gue sendiri. Dan gue pun juga gak ngeh sampai sekarang kenapa dulu gue bisa senakal itu. Nah jadi sekarang masuk ke masa sekolah gue. Jadi itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi waktu SD itu gue anaknya agak gemuk. Dan gue anaknya ini mungkin agak susah bergaul juga. Waktu SD ini gue pernah ada masalah mogok 1 bulan sekolah. Sampai waktu itu gue dibawa bolak-balik ke psikiater sama nyokap gue. Dan gue waktu itu juga sempet ada beberapa temen, cuman gak banyak. Tapi ada juga masanya dimana gue dimusuhin sama temen-temen gue. Dan gue itu orangnya males banget waktu belajar pas SD. Gue gak mau belajar, pokoknya gue gak pernah mau belajar. Sampai waktu itu pernah guru les gue datang ke rumah, terus gue cabut, gue pura-pura tidur dan lain-lain. Gue gak mau belajar, gue cuma mau ngegambar. Terus waktu SMP, jadi gue waktu SMP tuh udah lumayan kurusan. Daripada pas SD udah gak gemuk-gemuk amat lagi, rambut gue keriting. Udah mulai mengenal namanya cinta-cinta pertama. Waktu itu punya pacar pertama kali pas 2 SMP. Terus udah mulai bisa bergaul juga. Dan waktu SMP ini menurut gue adalah masa-masa dimana yang paling bahagia sih. Karena gue bener-bener baru tahu segala hal tuh pas SMP. Sebenarnya tuh gue waktu dari TK, SD, SMP, SMA itu selalu ada masanya dimana gue pernah dimusuhin sama temen-temen gue. Gak tahu tuh kenapa, gue aja gak nyadar gitu. Dan waktu SMP juga ini gue selalu bikin masalah. Jadi dulu tuh di SMP gue ada poin gitu, maksimalnya sampai 100. Dan itu kayaknya poinnya udah ngelebihin dari 100. Terus gue pernah diskors. Terus habis itu pokoknya gue selalu breaking the rules deh. Masalahnya banyak aja pokoknya. Tapi waktu SMP dulu kan gue pernah tuh dimusuhin. Nah cuma sekarang teman-teman gue yang cewek itu pas SMP tuh malah masih deket sama gue dan kita bersahabat banget. Dan gue sayang banget sama teman-teman gue pas SMP ini gitu guys. Terus waktu SMA nih, jadi pas SMA tuh gak tau kenapa gue gak ngerasa begitu bahagia. Gue gak begitu suka masa-masa gue pas di SMA. Entah temennya, entah pelajarannya, pokoknya semuanya gue kayak gak suka gitu. Terus habis itu kalau dibilang ada masalah apa enggak ya, gue dari dulu selalu ada masalah. Jadi waktu SMA sama ada poin juga. Dan itu poin gue hampir nyampe 100 juga. Terus habis itu gue selalu breaking the rules juga. Diskors pasti. SMP, SMA iya pernah diskors. Kalau SD bikin diri sendiri diskors alias bolos tuh sebulan. Nah terus pokoknya tuh gue bener-bener benci banget sama SMA. I hate high school, apapun itu. Nah jadi sekarang masuk ke my love life. Nah sebenarnya tuh love life tuh salah satu hal yang sangat gue senengin di hidup gue. Gak tau kenapa gue tuh selalu suka dengan seni mencintai dan dicintai. Ya jadi intinya gitu, gue sangat suka dengan love life. Terus kalau misalnya ditanya mantan gue berapa, mantan gue tuh yang resmi ada 15. Yang gak resmi gak tau berapa, pokoknya kurang dari 25. Ngakak nying. Terus sampai akhirnya gue tuh pernah
pacaran serius sama seseorang nih guys. Jadi waktu itu gue dikenalin sama temen gue dengan seorang cowok. Dan cowok ini namanya Randi. Nah waktu itu gue pacaran sama dia. Dan Randi ini tuh orangnya baik ya, baik banget. Sebenarnya ngapain ya gue nyebut-nyebut dia di sini? Cuma karena semuanya ini bersangkutan dengan dia, alias ada yang nyambung nih tentang gue dan dia juga. Jadinya gue ceritain di sini. Jadi gue tuh pacaran sama dia tuh 6 tahun guys. Nah terus habis itu kalau misalnya ditanya selama pacaran gue happy apa enggak sama dia, sebenarnya gue waktu itu agak-agak kurang happy mungkin ya. Soalnya dia orangnya ini lebih dominan. Jadi dia itu orangnya overprotective juga. Dan dia tuh orangnya bener-bener yang ngatur gue dari A sampai Z. Walaupun mungkin itu buat kebaikan gue, tapi kayak kadang gue suka ngerasa kalau gue tuh kayak hidup di kandang gitu. Karena apa-apa diatur sama dia. Ibaratnya dari pertemanan, dari hal-hal lain, pokoknya itu semuanya diatur sama dia. Sampai pada akhirnya waktu itu, ini salah satu cerita tentang awal karir gue di modeling juga ya. Jadi awalnya gini guys, gue tuh gak mau jadi model. Sebenarnya gue gak mau jadi model. Cuma pada saat itu kan si Randi ngatur-ngatur gue nih. Cuma dia kayak gak suka kan kalau misalnya gue tuh jadi model atau apa. Nah jadi waktu itu gue berantem. Terus habis itu gue pengen bikin dia kesel. Nah tapi gue gak mau nyari masalah. Gue mau bikin dia kesel dengan cara yang positif. Akhirnya gue masuk ke Kimi Jayanti School alias sekolah modeling nih guys. Nah terus Randi tuh awalnya tuh kayak gak suka, kayak ngapain kamu modeling bla 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 bla. Sampai akhirnya dia harus terima kenyataan kan, karena gue udah masuk sekolah itu. Dan semenjak gue udah lulus dari sekolah itu, gue udah mulai modeling career gue. Terus habis itu gue pernah ikut lomba Gading Model Search dan itu gue juara 1. Dan itu sangat-sangat membahagiakan gue ya tentunya. Ya modeling sih sebenarnya bikin sibuk juga mungkin iya. Cuman akhirnya Anya dan Randi putus setelah 6 tahun berpacaran. Nah kenapa gue putus? Jadi mungkin karena udah sama-sama sibuk, udah beda pendapat juga. Pokoknya ibaratnya berbeda pendapat banyak banget ya. Dan udah kayak udah kayak gak bisa nih dilanjutin, udah gak bisa nih, kayak kamunya udah sibuk, terus kayak gini bla bla bla. Dia juga kadang suka gak setuju kalau gue ada job apa gimana gitu. Tapi sekali lagi ini semua bukan ingin menjelek-jelekan dia sama sekali, enggak. Malah ini gue sangat berterima kasih sama mantan gue yang namanya Randi. Karena semenjak gue itu pacaran sama dia, gue jadi orang yang beda. Bedanya kenapa? Karena semenjak gue pacaran sama dia, dia tuh selalu ngajarin hal apapun, even itu terkecil, untuk ngehargain orang lain, untuk berterima kasih, untuk bla 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 bla. Dia ajarin gue moral tuh banyak banget. Walaupun mungkin waktu itu gue kesel ya, kayak misalnya ngatur banget sih, ngasih tahu banget sih ini. Tapi sekarang gue udah bener-bener jadi orang yang beda. Karena kalau kayak kalian tahu juga, dulu gue kan sempat setiap sekolah atau apa gitu, gue selalu ada musuh dan lain-lain kan. Karena gue juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin gue nggak bisa behave. Nah tapi semenjak sama dia, gue dikasih tahu caranya untuk behave gimana, cara menghargai orang, menghormati orang dan lain-lain. Jadi intinya gue bukan mengenang masa lalu, enggak sama sekali. Cuma dia adalah salah satu orang yang berpengaruh di dalam hidup gue. Dan gue cuma pengen bilang makasih karena udah merubah gue jadi orang yang lebih baik. Dan finally, akhirnya setelah putus dari doi, gue ketemu sama seorang cowok yang namanya itu Oki Raditya. Dan menurut gue pada saat itu dan sekarang juga, dia tuh perfect banget, orangnya perfect. Kayak bener-bener akhirnya gue nemuin satu orang yang cocok sama gue. Jadi dia bener-bener bisa banget ngebikin gue happy. Dan gue ngerasa kayak sifat, apa segala macam, humor cocok, selera musik semuanya cocok. Waktu itu saking happynya gue, sampai berat badan gue itu dari 55 naik jadi 67 kilo. Gue tuh kalau tiba-tiba bahagia gitu tuh bisa kayak langsung naik beratnya kayak gitu. Jadi gue gendut banget waktu itu, gara-gara pacaran sama dia. Jadi waktu itu awalnya Oki itu kan ulang tahun ya, pas bulan Agustus sekitar tahun 2016. Terus gue tuh ngasih dia kado.
Nah, jadi gue ngasih dia tuh kado ke Bali. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ngikutin aku dari lama, kalian tahu nih. Terus waktu ke Bali itu, aku upload video ke YouTube. Aku bikin video, dimana aku bikin tuh pakai handphone ngerekamnya, dan aku juga ngedit sendiri di handphone di iMovie. Dan setelah itu videonya aku publish di YouTube. Terus ternyata karena video itu aku dipanggil ke KPAI alias Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, mereka itu mau biar video aku di take down. Dan akhirnya kita sepakat untuk nge-take down videonya karena mungkin waktu itu aku salah. And then udah aku take down, tapi aku masuk berita, aku masuk Line Today. Pokoknya tuh kayak sampai waktu itu juga sempat diberitain di TV kalau nggak salah, kayak gitu-gitu. Akhirnya followers aku di Instagram tuh dari awalnya cuma 6.000, gara-gara masuk berita sana sini jadi nambah 250.000 dalam waktu sehari, guys. Gila, banyak banget kan. Dan itu juga nambah gitu, banyak komen juga. Dan pastinya ada pro dan kontra. Waktu itu aku tuh kayak bener-bener bingung banget gitu, mau gimana kan nanggepinnya selain aku diem dan mencoba untuk jadi yang lebih baik gitu ya tentunya. Sampai akhirnya aku diajak nih sama temen aku untuk masuk manajemen, namanya Takis. Nah, jadi waktu itu awal-awal banget Takis itu isinya cuma ada Karin sama aku sama Sasa. Nah, jadi aku tuh waktu itu diajakin sama Karin. Kita bertigaan mulu foto-foto. Kita menekuni dunia endorse lah istilahnya gitu. Terus habis itu dari situ juga aku kenal yang Lex. Nah, akhirnya setelah dari Takis aku pindah ke 100 Entertainment, dan Sasa juga pindah ke 100 Entertainment sama yang Lex. Nah, di situ kita biasa ngerjain beberapa project kayak YouTube, terus short movie, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya sekarang aku ditanya kayak gimana, apakah hidup aku udah bahagia apa belum, atau yang lain-lainnya, sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu. Tapi aku selalu mencoba untuk bahagia sekarang. Aku selalu mencoba untuk bersyukur. Aku selalu mencoba untuk belajar dari orang-orang yang pernah aku temuin. Dan aku juga sekarang masih jadi Anya yang selalu insecure, yang imperfect juga alias gak sempurna. Terus habis itu selalu jadi Anya yang overthinking, selalu jadi Anya yang kayaknya tuh sad girl all the time gitu. Tapi gue tetap fans beratnya Lana Del Rey sih. Pada intinya sekarang ini gue hanya mencoba mensyukuri apapun itu. Gue selalu nyoba untuk jadi orang yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Dan yang namanya manusia itu pasti berubah. Yang namanya manusia itu pasti pernah punya salah. Kayak gue aja dulu. Gue dulu gimana misalnya, mungkin gue selalu jadi orang yang pembenci dan lain-lain bla 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 bla. Tapi kalau sekarang gue udah jauh lebih baik. Gue sekarang sangat berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang, dan selalu belajar dari setiap orang yang pernah gue temui. Karena percaya deh, nilai hidup itu dapetin dari sekeliling kita. Entah kita ketemu sama orang yang baik atau kita ketemu sama orang yang jahat, pasti di antara itu kita akan bisa ngambil pelajaran dari mereka. Thank you banget pokoknya buat semuanya yang udah nonton video ini. Sebenarnya dari Draw My Life yang kali ini tuh masih banyak banget kurangnya. Cuma berhubung gue gambarnya sedikit, jadi gue gak bisa nyeritain semuanya. Sebenarnya kalau mau diceritain yang lebih details lagi tuh banyak banget. Dan mungkin gue bisa bikin Draw My Life yang kedua nanti. Mungkin kalian bisa komen nih di bawah, bagian mana sih yang mau kalian perjelas, bagian mana yang kalian pengen untuk aku terangin lebih-lebih lagi gitu. Intinya aku pengen aja ngasih tahu ke kalian semua, pengen sharing ke kalian semua. Dan aku berharap semoga aja bisa dapat pelajaran dari sini. Ya sebenarnya ini untuk senang-senang aja sih, gak ada maksud-maksud tertentu. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa komen ya, kira-kira apa nih yang masih kalian pengen tahu. Thank you, bye-bye.